Sesungguhnya negeri ini kalau mau maju, tolong tingkatkan kesejahteraan guru. Betul Bapak Ibu? Bu, namanya Hindan. Namanya Sri Mulyani. Oh iya. Sebelumnya ngajar kembali Bu? Pernah ngajar 3 tempat Mbak, dulu pas pertama kali diangkat. Iya. Itu di SD Gondang Sari 2. Dari sini kira-kira 3 km sampai tahun 82 pindah ke SD Jatisrono 5. Dari sini kira-kira jaraknya cuma 1 kilo, ya, itu di dalam kota Jatisrono. Di sana menjadi guru sampai tahun 2005. Oh, iya. 2005 ada promosi kepala sekolah, kemudian ikut tes kepala sekolah, alhamdulillah lolos, terus ditempatkan di SD Sidorejo. Dari sini ke arah timur, kemudian ke selatan, kira-kira dari sini ya 5 kilometeran ya. Terus di Sidorejo selama 4 tahun, pindah lagi ke Kutolawas. Di Kutolawas 4 tahun, terus terakhir di SD Jatisrono 2. Jatisrono 2. Ya, Jatisrono 2 itu letaknya di Kelurahan Tanjung Sari. Di lokasinya di Jalan Jatisrono Ponorogo kilometer 2. Oh iya. Lanjut ya Bu. Apa yang menjadi tantangan terbesar saat masih mengajar? Tantangan yang paling besar ya masalah kesejahteraan ya. Waktu itu guru belum mendapat jaminan kehidupan yang layak ya. Oh iya. Jadi gajinya masih minim, harus menempuh jarak sekian kilo, kemudian fasilitas juga belum punya. Ya toh, waktu itu sepeda motor jarang yang punya ya, hanya orang-orang, hanya guru-guru tertentu yang tingkat ekonominya sudah mapan. Tapi seperti ibu ini ya masih angkutan umum, naik bis ya, itu kadang gajinya itu tidak sampai sebulan untuk melakukan transportasi untuk biaya anak sekolah, ya untuk transportasi, untuk sosial, untuk untuk biaya sehari-hari itu. Waktu itu guru gajinya masih minim sekali, jadi
gaji sebulan itu mungkin 2 minggu sudah habis. Oke. Lanjut ya Bu. Setelah pensiun, Ibu melihat perubahan sistem pendidikan di Indonesia bagaimana? Apakah ada kecemasan? Ya kecemasan sih tidak, Mbak. Ya yang jelas eranya sangat berbeda. Ya, eranya sangat berbeda. Tingkat kesejahteraan guru makin meningkat. Buktinya sekarang hampir setiap guru itu punya fasilitas kendaraan. Ya, enggak ada atau sekarang guru yang naik bis, yang jalan kaki, itu kan jarang sekarang. Guru-guru muda apalagi sekarang malah banyak yang sudah bermobil. Gitu. Ya itu entah kesejahteraannya bisa dirasakan apa tidak, tapi dilihat dari fasilitas yang dia miliki itu dipandang dari segi kehidupannya itu lebih mapan daripada guru-guru zaman dulu. Ya mungkin karena dia juga belum memikirkan masih dompleng sama orang tua. Karena kan guru-guru muda banyak yang masih dompleng sama orang tua. Itu terus masalah mutu pendidikan ya saya kira sangat meningkat ya dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi. Sekarang hampir setiap anak itu sudah bisa mengoperasikan komputer, IT ya istilahnya sekarang itu atau IT ya apa singkatannya, ilmu dan teknologi. Dulu kan masih mengandalkan kapur, masih mengandalkan buku, masih mengandalkan buku teks. Sekarang kan hampir tidak ada yang menggunakan buku, semuanya bisa diakses lewat itu ya internet ya itu yang saya juga merasa bangga. Cuman satu hal yang sampai sekarang menjadi polemik orang-orang tua seperti saya ini adalah rendahnya budi pekerti karena tidak ada pendidikan karakter. Misalnya dulu kan ada PMP, ada P4, ada pendidikan Pancasila, ada pendidikan sejarah. Sekarang kan semuanya itu nggak ada. Itu yang membuat guru-guru senior, guru-guru pensiun merasa prihatin itu tentang rendahnya budi pekerti anak sekarang. Ya. Lanjut Ibu. Apa yang Ibu rasakan setelah purna tugas terutama dalam hal kesejahteraan? Ya kalau masalah kesejahteraan insya Allah sudah cukup ya, sudah cukup. Dengan pensiun kita sudah bebas dari tuntutan tugas ya, meskipun sebenarnya kalau mau itu masih banyak panggilan tugas di masyarakat, tapi karena mungkin udah kalah dengan yang muda-muda, sudah ketinggalan teknologi itu tadi ya, sekarang tinggal menikmati masa pensiun. Masalah kesejahteraan insya Allah cukup. Oke. Lanjut ya Bu, apakah Ibu melihat adanya perbedaan kesejahteraan antara guru di kota besar dan terpencil? Kesejahteraan guru di kota besar dan terpencil itu ya jelas sekali. Di kota besar misalnya di Jakarta itu infonya itu selain gaji dari pemerintah kan juga dapat tunjangan dari pemerintah daerah. Dan Jakarta kan ibu kota yang yang cukup mampu, cukup kaya untuk memberikan tunjangan kepada guru terutama. Ya di daerah terpencil itu jangankan kesejahteraan mungkin untuk menjangkau misalnya seperti internet, seperti teknologi itu masih sulit. Belum lagi akses ke jalan ke daerah terpencil itu sekarang mungkin masih sulit dijangkau. Ya kesenjangannya tentu saja jauh.
Tuh. Menurut Ibu, apakah perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia baik dari sisi gaji maupun fasilitas? Ya, betul sekali. Ya. Jadi guru itu kalau di negara-negara maju itu kan orang pertama yang mendapatkan prioritas sebenarnya. Karena semua perangkat pemerintah itu kemampuannya itu kan berasal dari guru. Ya, sedangkan guru itu sudah terpilih menjadi orang-orang yang mempunyai tanggung jawab tentang mendewasakan bangsa. Ya, mendewasakan bangsa itu menurut saya kalau kesejahteraannya tidak diimbangi ya, dengan jerih payahnya, itu nanti tanggung jawabnya juga akan berkurang. Jadi tingkat kesejahteraan guru memang harus wajib diperhatikan oleh pemerintah. Baik. Lanjut ke Bu. Apa harapan Ibu untuk generasi guru yang mendatang di masa mendatang? Ya, harapan Ibu sebagai mantan guru ya, sebagai mantan guru ya, hendaknya guru-guru itu tidak hanya mengharapkan gaji ya, tapi profesi sebagai guru itu hendaknya merupakan pengabdian. Jadi guru-guru itu harus mempunyai jiwa pengabdian, tidak hanya mengharapkan gaji yang besar, tapi tanggung jawabnya untuk mendewasakan anak didik itu besar. Jadi jangan diabaikan ya, jangan hanya mengharapkan gajinya besar tapi tanggung jawabnya minim. Nah itu. Terakhir nih Bu, apa yang menjadi harapan Ibu untuk perkembangan sistem pendidikan di Indonesia ke depannya, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan guru? Untuk pendidikan di masa mendatang itu ya semuanya harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya. Ya, di Indonesia ini kan dikenal dengan bangsa Timur ya. Bangsa Timur itu yang mengedepankan nilai-nilai budaya seperti karakter, budi pekerti, sopan santun. Itu menurut saya guru-guru yang sekarang itu atau yang kedepannya itu guru-guru harus menguasai masalah itu. Jadi nanti kedepannya anak-anak hasil ya, anak didik hasil pendidikan itu tidak hanya pinter, tidak hanya mapan hidupnya, tapi juga memiliki jiwa kepribadian sesuai dengan budaya bangsa. Ya, terus masalah kesejahteraan itu merupakan tanggung jawab pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Memang guru tidak akan bisa bekerja dengan baik tanpa diimbangi dengan kehidupan yang mapan, hidup yang sejahtera. Kalau guru sejahtera otomatis ya nanti kerjanya ya maksimal dan muaranya nanti akan menghasilkan generasi yang seperti harapan pemerintah, generasi emas.